Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Heri Siregar. Saya dari kelas E reguler dengan NIM 3221121004 Stambuk 2022. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan seputar buku India Bangkitnya Raksasa Asia yang diterbitkan oleh Media Kompas pada 2007. Nah, kali ini saya tidak akan mempresentasikannya secara sendiri. Saya akan mempresentasikannya kepada teman kos saya. Di sini ada Weni. Halo Wen, perkenalkan diri dong. Hai, nama saya Sriweni, saya teman kosnya Nurul. Nah, jadi nih Wen, di buku ini dibahas bahwasanya India itu merdeka pada tanggal 15 Agustus. Nah, kira-kira beda berapa tanggal sih sama kemerdekaannya Indonesia nih? Beda 2 hari. Ya, beda 2 hari. Nah, Indonesia merdeka pada 17 Agustus dan India merdeka pada 15 Agustus. Nah, garis besar aja nih, kalau sebenarnya India itu tuh punya hubungan yang erat dengan Indonesia. Namun memang ini tidak dibahas di buku ya, jadi penambahan wawasan untuk kita semua. Nah, oke. Back to the topic, untuk pembahasan buku ini nih, selain membahas mengenai tanggal merdekanya India dan bebasnya mereka dari penjajahan Inggris, buku ini juga membahas seputar perekonomian India. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, India merdeka pada tanggal 15 Agustus. Sama halnya dengan Indonesia, India juga melaksanakan perbaikan pada perekonomiannya untuk menuju kemajuan walaupun mereka baru saja merdeka. Nah, namun hal ini ternyata tidak berjalan dengan baik karena kesalahan dari sistem perekonomian yang dijalankan oleh pemerintahnya itu sendiri. Di mana dalam hal ini pemerintahnya menyatakan bahwasanya tidak perlu nih peranan asing dalam pemajuan perekonomian kita. Yang pada akhirnya memberikan hasil yang sangat buruk pada perekonomian itu sendiri. Nah, hal ini akhirnya dapat beralih di mana pemerintah India melakukan liberalisasi ekonomi pada 1990 yang menyebabkan masuknya investor asing dan secara tidak langsung menyebabkan kemajuan dari segi perekonomian di India itu sendiri. Nah, setelah membahas dari segi perekonomiannya, kira-kira apa sih yang terlintas kalau kita membahas India nih? Syahrul Khan. Oke, Syahrul Khan. Nah, tepat sekali. Nah, di buku ini sebenarnya kita tidak membahas nama Syahrul Khan ya, tapi kita membahas tentang industri yang dilakoni oleh Syahrul Khan, yakni industri perfilman. Iya, industri perfilman. Nah, jadi Syahrul Khan ini bergerak di industri perfilman di India. Nah, industri perfilman di India ini dikenal dengan nama Bollywood. Bollywood ini terletak di kota Mumbai, yang mana pada awalnya kata Mumbai ini nama kotanya Bombay. Di mana nama Bombay ini diberikan oleh orang-orang asal Spanyol pada abad ke-14, yang mana mereka melihat teluk yang sangat indah. Bom artinya indah dan bay artinya teluk. Nah, namun pada 1995 atas desakan politik, kata Bombay ini pun diubah menjadi nama Mumbai sesuai dengan nama Dewi Keselamatan di daerah tersebut. Kira-kira menurut kamu sampai berapa miliar sih industri perfilman dapat menyumbangkan ke perekonomian di India? Boleh kasih tahu lah. Oke, jadi di buku ini nih guys, dibahas bahwasanya industri perfilman di India mencapai penghasilan 1,01 miliar US dollar. Bayangin guys, miliar US dollar bukan rupiah. Dimana hal ini pencapaian ini diperoleh pada 2001. Tentunya hal ini didukung pula oleh hasil produksi yang sangat tinggi, dimana industri perfilman Bollywood di India mampu memproduksi sekitar 1000 judul film setiap tahunnya dengan 20 bahasa lokal yang berbeda. Nominal yang sangat fantastis ya, mengingat India ini juga memang merupakan industri perfilman yang besar, namun 1000 judul itu tetap menjadi hal yang sangat fantastis bagi kita. Beralih dari perfilman, kita memasuki ke IT. Kira-kira kamu bisa expect gak sih kalau sebenarnya India itu merupakan negara pusat IT? Tentunya enggak ya, mengingat bahwasannya di sosial media India kerap kali dikaitkan menjadi orang-orang yang kumuh dan juga orang-orang yang pendidikannya rendah. Namun ternyata dalam buku ini nih Wen, dibahas bahwasanya India merupakan pusat dari perkembangan teknologi dan juga informasi. Baik itu di kawasan Asia maupun seluruh dunia ini sudah terkenal guys. Nah, dibuktikan dengan banyaknya pemuda-pemuda India yang bekerja di Microsoft. Nah, hal ini sebenarnya dijelaskan pula dalam buku ini bahwasanya hal ini didukung oleh peranan pemerintah, di mana pemerintah mengirim ribuan pemuda mereka yang cerdas untuk belajar teknologi dan informasi di Amerika Serikat. Nah, hal ini pun menjadikan 2 kota di India menjadi pusat teknologi dan juga informasi. Beralih dari teknologi dan juga informasi, kita memasuki wilayah farmasi. Nah, ternyata nih India ini merupakan wilayah farmasi yang sangat besar. Mereka memproduksi obat-obatan yang sangat baik. Nah, hal ini diperoleh
dikeluarkannya Undang-Undang Paten pada 1970, yakni Patent Act, yang mana pemerintah India menerbitkan ini bertujuan untuk menghilangkan nih ketergantungan antara pembelian obat dari India kepada negara lain. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar India menjadi pusat dari produksi obat-obat paten dan juga distribusi dari obat-obat paten tadi. Nah, satu hal nih yang saya lupa. Tadi kita berbicara tentang teknologi dan informasi kan. Kita hanya membahas seputar informasi-informasi saja di mana mereka bekerja di Microsoft gitu-gitu. Namun ternyata perusahaan India ini juga memproduksi teknologi berupa transportasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya demam akuisisi yang dilakukan oleh oleh investor-investor lokal asal India, yang mana hal ini dilakukan setelah adanya liberalisasi ekonomi. Kira-kira mengapa sih demam akuisisi ini dapat terjadi? Nah, dari buku ini dibahas ternyata nih Wen. Di buku ini dibahas bahwasanya demam liberalisasi ini dikarenakan perusahaan-perusahaan lokal mampu memproduksi produknya sendiri dan juga mampu menginovasikannya sesuai dengan kebutuhan rakyatnya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama ya, sebaik apapun orang asing, sebaik apapun orang luar, tetap saja orang-orang dari wilayah kita lah yang mengetahui kita paling baik. Jadi inilah yang mendukung adanya demam akuisisi, yang mendukung para investor-investor lokal memperoleh perusahaan-perusahaan tadi. Bahkan for your information aja nih guys, di buku ini juga dibahas bahwasanya merek Toyota dan juga Hyundai itu kalah dari merek-merek lokal dari India tadi. Tentunya berarti ini investor India ini lumayan keren juga guys dalam bidang transportasinya. Oke. Nah, selain itu nih, untuk mendukung dari program sosial di India itu tadi, pemerintah juga memberikan kelancaran dari kebijakan-kebijakannya seperti kebijakan jalur transportasi Metro Delhi, di mana terbagi menjadi 3, yakni jalur kuning, jalur merah, dan juga jalur biru. Nah, dari tadi buku ini perasaannya kita hanya membahas kemajuan-kemajuan India ya sebagai raksasa baru. Namun ternyata ada nih ada nih sisi gelap dari India yang dibahas dalam buku ini. Kira-kira kamu bisa nebak gak Wen, apa aja nih yang dibuat di buku ini? Salah satunya aja deh. Dari segi ekonominya? Ya benar banget. Nah, tadi guys kita membahas bahwasanya liberalisasi ekonomi pada 1990 memberikan dampak yang baik bagi perekonomian India maksud saya. Namun ternyata hal ini tidak sesuai dengan praktiknya guys. Masih ada kesenjangan perekonomian antara yang kaya dan juga yang miskin, di mana di India orang yang kaya akan semakin kaya setiap tahunnya, namun orang yang miskin akan tetap berada dalam kekurangannya. Nah, hal ini dibuktikan dengan indeks pembangunan manusianya yang berada pada angka 125 dari 175 negara. Rendah banget ya sih? Ya kan? Oke, nah lanjut ke topik selanjutnya setelah membahas perekonomiannya dari segi... ini nih, karena permasalahan dari segi ekonominya nih, banyak anak-anak SD yang DO. Bayangin anak SD DO karena miskin. Dan angkanya itu angka yang fantastis, yakni 53%. Besar juga ya? Ya, sangat besar sekali dah. Angka pemerataan ekonomi yang tidak baik ini mendukung pendidikan yang tidak merata pula. Selain karena mereka miskin, karena pendidikan dari pemerintah itu sendiri juga meminta untuk mengeluarkan uang. Berbeda dengan di Indonesia ya, kalau misalnya kamu masuk negeri, ya tidak usah mengeluarkan uang. Paling SPP-nya hanya untuk program OSIS dan sejenisnya yang tergolong sedikit. Namun di India, mau kamu sekolah swasta, mau kamu sekolah negeri, itu sama-sama mengeluarkan uang. Jadi banyak siswa yang DO. Nah, pendidikan yang tidak merata ini pada akhirnya mendorong tetap tegaknya budaya patriarki di India. Nah, budaya patriarki di India ini tentunya sudah tidak asing ya. Namun tetap mewujudkan bagi kita-kita nih, terutama perempuan yang di Indonesia, budaya patriarkinya sudah semakin sedikit. Nah, budaya patriarki di India dalam buku ini dijelaskan di mana ada seorang ibu dan juga anaknya yang membakar diri mereka hidup-hidup karena ketidakmampuan ibunya dalam membayar mahar kepada si pria yang ia nikahi tadi. Tentunya ini fakta yang mengejutkan sekali ya bagi kita semua. Nah, selain patriarki yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, kesenjangan ekonomi yang tinggi, dan pendidikan yang tidak merata, pengelolaan kesehatan di India pun sangat tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk India yang tidak mampu mencapai angka hidup pada umur 40 tahun. Jadi banyak nih yang meninggal di bawah umur 40 tahun. Nah, selain itu, angka kematian ibu yang melahirkan juga sangat tinggi, dan juga angka kematian bayi yang lahir hidup pun sangat tinggi. Nah, kalau tidak salah, ini mencapai angka 500 per 1000 kelahiran.
sudah melebihi setengah ya, sudah lebih di atas 500 maksud saya. Oke, nah tadi kita membahas teknologi dan informasi ya. Nah, kita membahas bahwasanya India merupakan pusat dari perkembangan teknologi dan juga informasi. Namun ternyata ada nih dampak buruk dari mereka sebagai pusat perkembangan dan juga dari teknologi dan juga informasi. Yakni limbahnya nih, Wen, limbah dari India ini sangat banyak. Limbah teknologinya. Belum lagi nih, pemerintahnya juga secara pemerintah yang ilegal nih ya, bukan dari presidennya, namun pemerintah yang diam-diam, mereka melakukan impor sampah dari luar. Impor sampah dari negara-negara asing berupa sampah teknologi. Namun hal ini tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia mereka dalam mengelola sampah-sampah elektronik tadi. Padahal kita tahu nih ya, kalau sampah elektronik itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti uranium dan juga yang ini nih, yang sering ada di kosmetik yang tidak BPOM, apa ya? Merkuri. Iya, merkuri. Nah, jadi di merkuri dan juga uranium terkandung banyak di sampah-sampah elektronik yang memang dalam jumlah sedikit tidak akan memengaruhi fisik mereka. Namun seperti yang kita ketahui, mereka pusat perkembangan teknologi dan juga informasi. Tentunya jumlah sampah yang dihasilkan pun besar. Apabila pengelolaannya tidak baik dan memang dalam praktiknya juga belum baik, hal ini akan mendorong kecacatan bagi para pengepul sampah dan juga para generasi-generasi selanjutnya. Ya. Nah, kira-kira hanya itu nih Wen yang dapat saya jelaskan kepada kamu seputar isi buku ini. Ada nggak nih yang bisa kamu simpulkan nih dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Oke, silahkan Wen. Dari buku ini dan dari penjelasan Nurul, saya mengetahui bahwa tanggal kemerdekaan Indonesia dan India berdekatan, hanya beda dua hari saja. Dan ekonomi India cukup maju, disertai dengan industrinya, farmasinya lumayan maju. Dan India nggak sekuno itu juga. Iya, bener banget nih. Karena di sosmed nih, India terkenal dengan kekumuhan yang dikenal dengan perindapan begitu. Nah, namun pada praktiknya dan juga dalam buku ini dijelaskan bahwasanya India tidak sekuno itu loh. Banyak kemajuan-kemajuan di India. Oke, berarti pemaparan dari buku ini sampai ya Wen kepada kamu? Ya, sangat sampai. Oke, baik. Terima kasih ya Wen atas partisipasinya. Sama-sama. Baik. Sekian pemaparan dari saya terkait buku India Bangkitnya Raksasa Asia yang diterbitkan oleh Media Kompas. Semoga pemaparan dari saya dapat tersimpan lama di pemikiran ini dan juga dapat bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Dan saya harap tentunya buku ini juga dapat berimpact kepada saya sendiri selaku orang yang menyampaikan pemaparan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga Weni. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.